Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Dwi Sari. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang prinsip-prinsip dalam mengajarkan bahasa Arab dengan mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab sebagai tugas individu dengan NPM 1811020036. Baik, langsung saja kita mulai. 5 prinsip dasar dalam pengajaran bahasa Arab. Yang pertama, prinsip prioritas. Yang kedua, prinsip korektivitas. Yang ketiga, prinsip berjenjang atau bertahap. Yang keempat, prinsip pembelajaran kebermaknaan. Yang kelima, prinsip pujian atau imbalan. 1. Prinsip prioritas atau dalam bahasa Arab sering disebut al-mabadi al-ulawiyah. Ada prinsip-prinsip prioritas dalam penyampaian materi pengajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama, mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Yang kedua, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Yang ketiga, menggunakan kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penutur bahasa Arab. Mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Jadi, seorang guru mengajarkan kemampuan maharo istima dan maharo kalam sebelum maharo kitabah, dikarenakan kemampuan mendengar dan kemampuan berbicara itu dianggap sebagai kemampuan dasar yang pertama yang harus dikuasai oleh seorang pembelajar bahasa. Setelah itu, kemudian kemampuan qiraah dan menulis. Mengajarkan hal yang sederhana ke peserta didik. Setelah cukup memahami, maka lanjut ke hal-hal yang mulai sedikit sulit. Mengajarkan kata dimulai dengan yang dekat dengan lingkungan sekitar sesuai dengan tema yang ada. Tahapan yang lebih global lagi yaitu mengajarkan bahasa. Dalam mengajarkan struktur kalimah atau kata, sebaiknya mendahulukan struktur kata yang terkecil dahulu. Dilanjutkan struktur kata yang lebih banyak lagi berupa jumlah atau kalimat. Menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa menggunakan dengan bahasa Arab seperti qalamun, pena, babun, pintu, kitabun, buku, dan lain sebagainya. 2. Prinsip korektivitas atau dalam bahasa Arab sering disebut sebagai al-mabadi al-daqqah. Prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi-materi fonetik, aswat, al-tarokib, sintaksis, dan al-ma'ani atau semiotik. Seorang guru tidak hanya menyalahkan peserta didik, tetapi ia juga harus melakukan pembetulan dan membiasakan peserta didik untuk kritis dalam mengajarkan materi-materinya. Korektivitas ini dapat dilakukan dengan pelatihan pendengaran dan ucapan. Misalkan, guru mengucapkan baitun, dan peserta didik disuruh mengulang ucapannya dan guru menyimak pengucapan peserta didik. Guru bahasa Arab harus mempunyai perhatian yang lebih besar terhadap masalah kesalahan bahasa yang dilakukan oleh peserta didik. Guru harus memberikan solusi yang tepat dalam mengajarkan makna dari sebuah ungkapan karena kejelasan petunjuk. 3. Prinsip berjenjang atau bertahap atau dalam bahasa Arab sering disebut sebagai al-mabadi at-tadarus. Jika dilihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip bertahap, yaitu yang pertama, bergeser dari yang komplit ke yang abstrak, yang kedua, dari yang global ke yang detail, yang ketiga, dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Ada kesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan diajarkan selanjutnya, dan ada peningkatan bobot pelajaran terdahulu dengan selanjutnya, baik jumlah jam pelajaran maupun materi. Diawali dengan materi kosakata yang banyak digunakan dalam keseharian dan berupa kata dasar, selanjutnya memberi materi-materi kata sambung. Dilihat dari teknik materi pengajaran bahasa Arab, tahapan-tahapannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan melalui pendengaran sebelum melalui penglihatan. Yang kedua, pelatihan lisan atau pelafalan sebelum membaca. Yang ketiga, penugasan kolektif sebelum individu.
4. Prinsip pembelajaran kebermaknaan. Prinsip pembelajaran kebermaknaan meyakini pentingnya faktor ini dalam belajar untuk menjadikan peserta didik menyerap pelajaran secara lebih lama dari belajar secara hafalan. Misalkan, dalam mengajarkan kosakata maupun gramatika, guru sebaiknya mengajarkan sesuai dengan konteks. Contoh, ketika guru ingin mengajarkan materi tentang isim isyarah, bisa menggunakan sebuah dialog yang di dalamnya mengandung materi isim isyarah, maka secara tidak langsung peserta didik akan belajar mengenai isim isyarah tersebut. 5. Prinsip pujian atau imbalan. Prinsip pujian atau imbalan ini menegaskan bahwa secara universal mendorong untuk melakukan sesuatu itu karena ada imbalan. Keampuhan imbalan baik dalam perilaku binatang maupun manusia sudah terbukti. Contoh, pada binatang lumba-lumba, ketika sudah melakukan pertunjukan atau atraksi, maka setelahnya lumba-lumba akan diberikan imbalan berupa makanannya. Namun, jika dalam pendidikan, guru seringkali lupa atau sulit memberikan hadiah atau bisa juga reward dalam bentuk pujian. Misalnya, kita bisa mengatakan mumtaz, ahsan, ahsanti jika seorang murid atau peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar.